Cegah stunting sebelum genting. Peran remaja dalam pencegahan stunting. Karya tulis 16 mahasiswa penerima beasiswa Yayasan Tanoto. Mengenal stunting dan mengapa kita harus peduli. Stunting adalah kondisi seorang anak yang lebih pendek dari anak-anak sebayanya. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan berpikir yang rendah akibat perkembangan otak yang enggak optimal. Jika kondisi stunting ini diabaikan, si anak akan kesulitan ketika berada di sekolah maupun lingkungannya. Si anak juga bisa terancam penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan stroke. Penyebab stunting adalah rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK si anak. Misalnya, nutrisi ibu hamil yang kurang optimal ketika mengandung si anak, buruknya pola asuh yang menghambat tumbuh kembang si anak, kualitas lingkungan seperti polusi udara dan akses air bersih yang minim, hingga pola konsumsi dan kebiasaan buruk seperti merokok. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 mencatat bahwa kasus stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Angka ini termasuk tinggi jika kita berpegangan pada ketentuan yang dibuat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Menurut WHO, kategori angka stunting yang rendah adalah jika persentasenya kurang dari 20%. Kategori menengah jika persentasenya 20-29%. Dikatakan tinggi jika persentasenya 30-39%. Dan dikatakan sangat tinggi jika persentasenya di atas 40%. Dengan angka mencapai 30,8%, dapat disimpulkan bahwa 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami masalah stunting. Duh, kondisi ini darurat dan harus dicegah. Dan kamu tahu nggak, sumber dari segala penyebab angka stunting yang tinggi adalah orang tua yang nggak punya pengetahuan apapun tentang stunting. Jadi, dengan mendengarkan rangkuman buku ini, kamu akan tahu siapa saja pihak yang berpotensi untuk membantu mengatasi stunting di Indonesia. Ibu hamil di Indonesia yang mengalami defisit energi dan protein mencapai 50%. Berdasarkan data pemantauan status gizi tahun 2016, ternyata ibu-ibu hamil masih mengalami defisit energi dan protein bahkan mencapai 50%. Hal ini tentu saja berbahaya untuk bayi di dalam kandungannya. Selain itu, berdasarkan data pemantauan status gizi tahun 2017, 32% remaja putri di Indonesia memiliki resiko kekurangan energi kronik. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebiasaan diet yang keliru. Padahal, kebiasaan makan remaja putri dapat mempengaruhi perkembangan reproduksi yang kelak dapat meningkatkan resiko melahirkan anak stunting. Rendahnya energi dan protein pada remaja putri dan ibu hamil sebenarnya bisa dicegah dengan mengkonsumsi ikan. Misal, salah satu ikan yang sering tersedia di pasar adalah ikan kembung. Ikan kembung mengandung 22% protein dan asam lemak omega 3 sebanyak 70%. Nah sayangnya, masyarakat kurang mengkonsumsi ikan karena mereka kurang memahami bagaimana cara mengolah ikan dengan baik. Lalu ada juga mitos-mitos yang bilang kalau ikan tidak baik dikonsumsi ibu hamil. Hal itu nggak benar. Makanya kita harus mengubah pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat sejak dini. Nah sayangnya masyarakat kurang mengkonsumsi ikan karena mereka kurang memahami bagaimana cara mengolah ikan dengan baik. Mengapa harus sejak remaja mengenal stunting? Ibu hamil dan anak-anak berusia di bawah 2 tahun atau baduta adalah pihak utama yang harus diperhatikan dalam mencegah stunting. Ibu hamil perlu ditopang oleh konsumsi makanan dengan gizi optimal, kesiapan memberikan air susu ibu atau ASI
minimal 0-6 bulan, meninggalkan kebiasaan merokok atau minum alkohol, mendapat akses air bersih, hingga memiliki pemahaman yang benar dalam mengasuh buah hati mereka kelak. Sedangkan anak baduta wajib diberikan gizi yang maksimal, ASI minimal hingga 6 bulan, juga kasih sayang dan pola asuh yang dapat membantu tumbuh kembangnya dengan baik. Salah satu penulis dalam buku ini melakukan survei singkat di media sosial mengenai pemahaman pentingnya pencegahan stunting. Survei ini diikuti oleh 187 responden yang terdiri dari 6 orang tua, 14 pasangan menikah, dan 167 remaja belum menikah. Melalui survei itu, ditemukan bahwa sebanyak 147 atau 88,02% responden mengetahui istilah stunting. Dari 147 jawaban iya, hanya ada 18 responden atau 12,24% yang betul-betul mengetahui pengertian stunting. Melalui survei singkat ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang dalam mengenai stunting, bahkan bagi masyarakat yang sudah melek teknologi pun masih minim. Maka selain calon orang tua, pengetahuan tentang stunting sebaiknya dipersiapkan dan mulai diberikan kepada generasi muda hari ini. Mulai dari memahami stunting, kampanye mencegah stunting, hingga aksi nyata ke lapangan. Yang penting juga adalah memasukkan pengetahuan tentang pentingnya pola konsumsi untuk pencegahan stunting dalam kurikulum pembelajaran sekolah SD, SMP, dan SMA. Jika telah tertanam sejak dini, kesadaran tentang menjaga makanan dan kesehatan akan terbawa terus sampai dewasa. Peran remaja sendiri dapat dikategorikan menjadi 2. 1. Peran remaja untuk lingkungan sekitar. Remaja adalah agen perubahan yang dapat menularkan inisiatif positif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat luas. Masa remaja adalah awal mula usia produktif, di mana sebagian dari mereka sudah mulai aktif bersosialisasi dan mengenyam pendidikan yang relatif lebih baik dibandingkan orang tua mereka. Mereka juga generasi yang akrab menggunakan teknologi komunikasi, terutama platform media sosial. Itulah alasan remaja mulai turun tangan dalam mencegah stunting di Indonesia. 2. Peran remaja untuk diri sendiri. Remaja adalah calon orang tua di masa mendatang. Suatu hari nanti, remaja akan mempersiapkan pernikahan dan kehamilan. Maka dengan kesadaran sejak dini, si remaja bisa mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Semakin dini para remaja memahami pentingnya mencegah stunting, akan lebih baik bagi mereka dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Sebab, kehamilan yang tidak direncanakan bisa berpotensi mengancam keberlangsungan hidup bayi. Tidak hanya itu, remaja juga harus memahami pentingnya pola asuh dan kasih sayang pada anak untuk mendorong tumbuh kembang yang baik pada anak. Salah satu penulis mewawancarai Duta Generasi Berencana atau genre di Nusa Tenggara Timur mengenai penyebab tingginya angka stunting. Melalui pengamatannya, dia menjelaskan bahwa sesungguhnya masyarakat NTT mengetahui pentingnya pencegahan stunting. Tapi penyebab masih tingginya angka stunting dipengaruhi oleh faktor seperti kontur tanah NTT yang mengandung banyak kapur sehingga sulit mengakses air bersih, musim kemarau panjang dan kekeringan, masih maraknya kebiasaan buang air besar sembarangan yang menyebabkan air menjadi tercemar dan berbakteri, dan kuatnya pola pikir untuk memenuhi upacara adat yang menghabiskan biaya, sehingga masyarakat masih menomorduakan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, penting adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tokoh adat, remaja, hingga media untuk menyelesaikan masalah di NTT seperti infrastruktur air bersih, sanitasi, hingga mendorong pola pikir untuk memenuhi gizi yang baik bagi anak-anak agar dapat terhindar dari stunting.
Aksi nyata pencegahan stunting oleh remaja. Beberapa aksi nyata pencegahan stunting telah dilakukan oleh para remaja di beberapa tempat di Indonesia. Di Dusun Tawangsari, Desa Semowo, Kabupaten Semarang misalnya, Karang Taruna memiliki program kerja bulanan bernama Garda Remaja Pencegah Stunting atau disingkat GPRS. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memberantas stunting. Kampanye dilakukan dengan membuat poster dan berkeliling dusun dalam sebulan. Poster edukasi stunting dan pola asuh ini disosialisasikan ke rumah-rumah warga sekaligus para remaja memperkenalkan tentang pentingnya pemenuhan gizi yang baik pada anak. Para remaja juga mengingatkan pentingnya memberikan ASI minimal hingga 6 bulan. Serta membawa anak mereka ke posyandu guna memantau pertumbuhan setiap bulannya. Ada juga kegiatan main-main yuk di Tambak Mulyo, Semarang. Kegiatan ini dirancang sebulan sekali untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kegiatan ini dilakukan di tengah pemeriksaan bulanan posyandu oleh para kader kesehatan setempat dan relawan remaja usia 17-25 tahun. Di sela pengukuran tinggi dan berat badan anak rutin setiap bulan, kegiatan ini memberikan edukasi kepada orang tua mengenai stunting dan kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting pada anak. Para relawan main-main yuk juga menyediakan pre-test dan post-test bagi para ibu yang datang ke posyandu untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan langkah yang sudah dilakukan dalam mencegah stunting. Anak-anak juga difasilitasi oleh mainan dan edukasi tentang pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi setiap harinya. Sebagai contoh, anak-anak diberi kertas gambar untuk mewarnai jeruk. Setelah selesai diwarnai, gambar akan ditukar dengan buah jeruk sungguhan dan diberi penjelasan manfaat buah jeruk untuk kelengkapan gizi anak. Kegiatan-kegiatan pencegahan stunting lainnya yang diikuti oleh remaja juga bisa ditemukan di Wonosobo dalam kampanye Wonosobo Sehat yang menggalang dana untuk melakukan pelatihan gizi pada ibu dan remaja, penyuluhan di desa Karangsewu melalui film, aksi milenial stunting monitoring di Sumatera Barat, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini dilakukan di tengah pemeriksaan bulanan posyandu oleh para kader kesehatan setempat dan relawan remaja usia 17-25 tahun. Pesan dari buku ini, orang tua adalah pihak utama untuk mencegah terjadinya stunting. Dengan demikian, pola pikir dan kebiasaan yang benar sudah seharusnya dimulai dari masa remaja. Remaja dengan pengetahuan yang benar mengenai pentingnya pencegahan stunting tentu akan mempersiapkan masa menikah dan kehamilan dengan baik, sehingga bisa mencegah peluang stunting sedini mungkin. Dengan pengetahuan stunting, remaja akan memahami pola konsumsi makanan sehat, persiapan ASI hingga bayi berusia 0-6 bulan, hingga penerapan pola asuh yang baik nantinya. Menurut penulis, beberapa upaya yang dapat dilakukan anak muda dalam pencegahan stunting tidaklah sulit dan tidaklah membutuhkan biaya besar. Penggunaan media sosial sebagai wadah promosi, survei, dan kampanye menjadi peluang besar untuk menyebarluaskan informasi mengenai stunting dan bagaimana pencegahannya. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, pencegahan stunting juga perlu melibatkan peran dari pihak setempat seperti pemerintah daerah, RT RW, dan posyandu. Kolaborasi mahasiswa dengan pihak yang lebih luas juga sangat mungkin dilakukan, mengingat mahasiswa adalah orang muda dalam usia produktif yang melek teknologi dan memiliki jejaring luas.